dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul nyambleng tenan, kopi jose, kopi jos. Asoy digoyang Indonesia di Kopi Jos Jogja TV. Masuk. Semangat semuanya. Tukang parkir ngombe dawet, ojo dipikir marahi mumet. Ngopek jamur nggone Mbah Wage, pantang mundur terus nyambut gawe, pantang mundur terus nyambut gawe. Ning Purwokerto tuku ketan, iki cerita anak rantauan. Lombok rawe pedes tenan, golek duit kanggo masa depan, golek duit kanggo masa depan. Rokok kelobot nang isor melinjo, paling abot tinggal anak bojo. Tuku donat neng Kalimantan, tetap semangat kanggo masa depan, tetap semangat kanggo masa depan. Godhong kenikir godhong karo, ojo dipikir aku arep ngliya. Mangan jamur mangan karo, aku jujur kowe ra percaya, aku jujur kowe ra percaya, aku jujur kowe ra percaya, aku jujur kowe ra percaya. Pesenane wingi to iki. Lah ya kok iso kowe banget wingi tak balekke nggo ngopo? Ya urung dibalekke wong iki jan urung payu kok. Lagi bukaan iki lho. Lah lek wingi kae turahane wingi kae? Wingi kae iki to meh buka tapi mendadak kudu tutup. Lah kok ora tok pangan dhewe ngopo? Wah, apa pikir kok tak kabeh apa piye? Lah ya dibagi-bagike nek Oh, dadi iya. juragan ki mbok ya ora pelit. Kan aku sembulane pelit pangkal kaya. Oh. Bisa tetep. Rano atma to iki, Rano atma to. Ora betah. Dan lagi tok jopo. Wah. Ora betah soalnya juragane koyo ngene iki. Tapi yang penting iki balik meneh lah. Engko muga-muga payu laris yuk. Oh iya oke. Oh, toh. Pak RT ajeng napa kok mlongo-mlongo bae Monggo Pak RT, ngunjuke. Aku sing ra ono wae. Wis tak bener. Kowe aja nawani Pak RT asine Lah tapi yo. kan memang nek nggonanku ki apa-apa ra ono jane. Onone mung kuwi oseng-oseng gembus bacem. Nah, Terus oseng-oseng apa? Jenenge wingi kae? kae lho apa? Jantung hati. Anu panganan sing wedok, Kok panganan sing wedok ya Apa? kok? Mbak Wan. Bakwan. Bakwan. Kita ono ing jasa Bapak RT lho. Apa? Oseng-oseng Kolonjono. Bener Ono mboten apa, RT. Aku dedak ta. Kok dudak. Kok golek apa, Pak? Ora kate. Mbak Wan. Bakwan. Oh, onone anui Apa? Kasava Underground. Wah, apa kuwi? Elo pendem. Ora ono aku ki. Aduh kok apa ngene Mbah Wage. Oh, terus Wong ra apa-apa wis do nyambut gawe. Lah nyambut Tuku. gawe piye? Rumah samu nyanyian kaya ngono ki yo mewakili kabeh do nyambut gawe wong aku judek kok. Ngerti ora? Judek apa? Nek judek. Judek endok. Ngene lho, Bu. Neng RT ku kene yang namanya pengangguran saiki wis menurun. Oh, Menurun apa? Menurun apa tak Wah, takon? kurang ngerti dari data Raffles Survei Riset Indonesia Wih. mengatakan pengangguran di tempat RT saya wis menurun saiki. Contone Menurun ning anak putune ngono lho maksudnya. tambah nganggur. Ora, teh tapi tenan teh. Ning ngene dhewe iki ketake ya sing kowe undang sapa? teh. Pitik kate kowe. Tate. Saking dekatnya sama Pak RT. Aku kan yang namanya pemimpin RT harus dekat dengan masyarakat. Betul. Aku kan mencatat, aku mau ngomong, dari Survei Riset Indonesia mengatakan pengangguran di RT saya itu sekarang menurun. Menurun ke lho. anak dan cucu. Ya ora aku nek mek guyonane ngono kuwi. Sik bener sing Sing tenang. dhisik iso sak RT kuwi nggon aku kuwi sekitar 17 orang menganggur. Oh. Sekarang tinggal 16 kok. Aku ngerti. Sing Eh, isi sapa? Aku ngerti sing isi sapa? Sapa?
Pak RT lah enggak. Ora ya, kira-kira nek umpamane ngenai obat apa jenenge obat tikus karo RT-ne ngono hukumane pirang tahun ya? Halal. Ya ku jenenge ora kelong. Halo, Kuwi ora teknik dari- bergeser ya, Teh. Dari pertemuan antara senyawa Kok dur banget metofisika lagi dari BMKG itu ditemukan dengan senyawa dari geologi. Ketemunya itu pengangguran menurun tempat saya karena senyawa. Sen iki ngirim to? Nyawa iki nyawa, tapi wis ngirim nyawa ning kono. Kuwi gempa. Hei. Kuwi Wis dipanggil karo sing kuasa Mas. kuwi jenenge BMKG karo sinyal moyo ya koyok. Mulane 17 pengangguran kuwi garek 16, sing siji wis almarhum. Dadi sing 16 nganggur, iki akeh tak goleke gawean. Lho. Lah awakmu ki kan RT, kudune ki ora mungkokan omonge karo teorine, ngerti ora? Kowe ora ngerti jenenge RT. Lah kepiye? RT kan ning nggon aku kan ning nggon amu rukun tetangga. Lah iya. Ning nggon aku kan ora tau tombok. Ngono lho. Saiki nek kon aku golek lho. Aku kan hanya memberikan solusi yang namanya RT. Aja nganti tombol. Oh, jangan ditombok. Ngono lho. Tapi kowe kok ketoke rada panas banget karo PRT. ya panas lah. Menurun ki kudu men seneng lho. Ya ora iso menurun kok mung siji ki rumahmu yo liya-liyane ki ora mangan apa Sing piye? panas apa? Mbok presake. Maksudnya memanaski kahananku sing ngrasake pengangguran akeh banget iku mau lho, Pak. Yo pirang-pirang dina iki nggonanku sendal ilang, anduk ilang, kathok jero ilang. Maksudnya kathok jero ki shot. Ngono ilang. Hubungane karo pengangguran iki Sik, apa, Jal? nek kathok jero sing arep nyolong kuwi sapa ya? Kathok jero anakku. Nah, kuwi omong anakmu nek Nek kathok jero ku ya jelas iso nggo sarung, ngerti ra? pikiranku kan dadi Maksamu. anu to tanggo RT. Kaya ngono kok muni berkurang. Bagi RT ki kudu duwe tanggung jawab. Kudu duwe skill sing piye carane, kudu duwe ICU sing piye. IQ no. Lah nek ra ndek ICU kan mlebu ning ICU. Kok ayo. Lah iya, neh ning kene ku rada heyek, ngerti ra? Mulane kayak RT ning kene tak bekali, kabeh iki do duwe skill. Ha to? Iya duwe. Malu. Skill. Skill. Alah ya padha karo ICU mau. Kuwi sing penting ki saiki apa skill ki nomor 1, pendidikan ki nomor 2. Nek ning pengangguran lho. Ngono lho, ora mek. Heeh, iso Ora nyambut. nyatane kok ya sekolah kok lulus tekan ngendi dhuwur ya ana ya mung do nganggur wong nyatane ya buktine wis akeh kok. Apa aku nganti kakek prayu aku dhewean ki sakjane butuh ana. Nah, contoh Iso lho iki lho. iso tambah pegawe ya to? Heeh. Piye? Gajine kok sih. Melu kowe wong sedina digaji wareg weteng kok ya ora sudi no wong arek. Orang nganggur lho, Teh ya. Orang nganggur sih. Ayo bawa kerjaan iki ora masalah. Ora lah wis pokok men. Latihan. Saiki ngene iki wae, aku soalnya wis judeg ngrasake to, akeh banget iki pengangguran tanggane awak dhewe. Yo apa-apa ki aku ngrasake imbase Pak RT. Tenan kaya sing apa-apa kelangan, arep obah kepiye-kepiye ya ora kepenak apa mung durung sambat sebute wong. Terus ngalor ngidul mengonone, "Bu, ono gawean ora, Ibu?" Aku ya mung isone jawab onone kan nggodhoki gembus. Aku ya ngono kuwi to. Kowe aja nek sandal ilang klambi aja nyalahke sing maling. Lah terus? Loh, karena kejahatan itu adanya kesempatan. Oh. Nek kowe ndelehke ora ngawur, nek ora iso sing mepeni. Kathok jeroku ki ora tak delok sembarangan to. Kathok jeromu kae ora dicolong, Neng? dipermakke, dicilekke. Aku ki lagi nesu. Aja gawe guyu. Loh, Ya ayo, Mas. Aku ki lagi nesu, aja gawe guyu. Yuk. Hei, Guyu-guyu. Kempis-kempisnya tok. hei. Selamen lek maling arep mermak kathokku jero. Ora ngono wae ngerti ra? Oh, teko meneh siji iki. Lo. Sekit aku. Geding. Golek Pak RT lek mlaku ngatek lempong. Lho, Apa Ya. guyu? Kuwi ora lempoh nek kuwi mau setel nek kuwi ora lempoh. ya sorry. RT. Pak RT kan lagi sibuk atau wingi kan bar melu konferensi RT yang tingkat Asia. Wedan. Lomba apa konferensi tekan Lah ya Asia iki? konferensi gimana caranya mendidik anak yang lulus itu pengangguran. Wah, radong. Yang lulus itu jangan Yang lulus itu jangan jadi pengangguran. Heeh. Kok malah yang lulus jadi pengangguran ki njuk maksudmu apa? Maksudku ngono kuwi lho. Hei, Lah, iki cocok sik diomongke. Hmm. Karo permasalahan saya sekarang ini loh Pak RT. Apa, piye? Aku nek ro kowe nek ro kowe cocok aku kuwi. Maksudnya masalahnya itu loh. masalah Saya tuh sampai judek judek ki biasa wae ora neklek saking ngono. nemen.
Judek. Ono masalah opo? Aku ning RT ning ngene kan. Gini loh Pak RT. Rasa demok-demok. Ya ora apa-apa to. Lah aku tuh nalurinya kalau deket-deket tuh jadi pengen pegang Ora, gitu. biasanya sih gatel iki Pak RT niki anu gatel iki ngopo ya santai. Kok sesuk anak jero kuwi lah meneh. Pak RT. Ini nggonamu ra dipermak. Ini masih orisinil. Gini loh Pak RT. Pak RT tahu toh anak saya sih. Jack itu loh. RT nih. Der. Si Jack yang masih SMK itu loh. Aku bayangke Piye? kae. Piye? Dek bener le mermak nggone yang bangsane gendruwo kae. Permak jin. Apa sih? Jin. Jin aja. Katok gendruwo. Jin. Lagi rasa jak guyon teh. Jin. Juplang tenan iki teh. Dek, aku bayangke sik. Terus Oh, bayangke. terus piye? Terus piye Anak Jack? saya, Jack. si Jack itu loh, kan tahu tuh SMK kelas 3 Ah, itu. jenenge Jono muni Jack. Anakmu kan undang-undangane Jack. Lah masa mboknya Dewi Olala naik Jono. Ayo, Jono lili-lili. Terus piye? Si Jack itu kan kelas SMK. Heeh. SMA kelas piro? Kelas 3. Masa ora lulus? Dan dia tuh selalu juara loh. Si Jack kuwi. Dia tuh prestasinya Wingi ranking piro? nek nggon ranking iki kari dhewe ning wingi juara lato-lato. Walah. Dadane iki juara siji. Iya. Ning muridé mung siji maksudnya. Ngono to? Aku tuh sedih Pak RT. Lato-latone Pak RT apa piye? Ora, maksudnya iki Gone latone Pak RT nganggo bakanes ngerti ra? Aku nganggo galon. sesokan aku iki lho Pak RT. Aku pelet iki. Kan aku bingung sesokan nyambe gawe apa itu belum ada gambaran gitu loh Pak RT. Gini ya, Mbak Dewi Olala. Rasanya nyedak-nyedak. Gimana Pak RT? Kalau saya membaca dari artikel yang dikeluarkan oleh Aristoteles. RT Cerdas Teh. Keren. bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan apa yang sekarang dibekalkan di sekolah. Padahal Aristoteles iki penemu apa jal tak Apa takon. Jal? Jadi kalau misalnya Ah. Nek, kalau misalnya anak saya itu jurusan otomotif, Ah, besok kerjanya kira-kira di apa ya, Pak? tambal ban. Nambal ban ning nambal ban kereta api. Ora ono bane. Eh, Bayangane, kok tambal ban apa teh? Ban loh. tambal ban saiki iki sugih. Oh iya? Oh, Contohnya. kowe buka ning pinggir dalan. Begitu der tambal. Oh iya, Nah, siji itu nah, ya. siji tambal to. Kuwi ben kok nambal meneh, ling-ngelim nganggo upo. Mesti tetel tau nambal meneh. Iya. Heeh. Jadi semakin banyak yang nambal kayak Bener, to ning ngarepe nggonamu nggon bengkel pentambal ban mau, tok cepaki paku 200. Kuwi bu itu 200. lho 200 ping 10.000. 200. Kuwi sedina nek 1000 dina. Kok malah kaya wong telung dinanan Ayo. kita iki. 3 tahun. Telung tahunan heeh mah medeni kowe iki. Dino barang. Tapi ki termasuk apa lho solusine? Iya, Otomotif to melayune ning tambal tambal ban. Tapi Kan ya ora kaitan, sesuai. tapi carane ya ora kaya ngono. Mumet ra ono gawean lho, kasih nganggur iki ono solusi lho. Wow, ternyata. Lumayan. Lah masa kan ada gorengan kaya kowe yu? Daripada nyilakani wong liya, ya mending gawe gorengan, gawe gembus bacem. Sing wis dadi ciri khas gembuse sapa? Gembuse Yuyanti. Ngopo kowe? Ning anakmu rasa buka nggon mesin jahit bangsa kuwi. Lah ngopo? Kok ndak ana gendruwo teko. Iya, merawat ya. Hei, menurut Nana gendruane aku. Udu koncoku. Koncoku. Heeh. Ngomongnya Wis, sik prasaja. Sesuai bakatmu Ora rasa. iso pokoknya aku tetep ora setuju Wong nek carane lanang- RT ini kaya ngono ki ora iso setuju. Loh, aku memberikan solusi. Solusinya Lu. itu tidak seperti itu, Solusinya bagus Teh. lho yu iki. Kowe iki ya tunggalane. Cocok. Kowe iki tunggalane. Aku setuju lho ya lah, aku ya isin jadi solusi. Kepiye kowe iki? Satu pegawai aku sing buka lowongan lho, satu pengangguran hilang. Lah nek sumamane dikepior paku ki mau apa Yo ya? ora sing paku ora setuju, tapi Liyane tambal paku. ban setuju aku. Liyane Loh. paku sing marake bocor napa, Pak? Linggis. Ayo. Kuwi kan kowe nek nambal ban ki nganggo panas dipanasi dhuwure. Jaman tener gemdeng nganggo panas matahari. Mang taun. Mang taun. Kula nuwun. Aduh. Kuwi. Monggo
memang ya kopi jos nggo nongkrong asik, Aduh. nggo ngobrol asik, Oh, iya. nggo membahas sesuatu tuh asik. Dan ada satu lagi. Apa? Gue padu ya asik. Bukan gitu. Tapi ya. Justru nek misalnya aku teko kan aku mesti bertanya nih. Apa kuwi? Awan-awan lu ngoneng pasar. Cakep. Kawan-kawan apa kabar? Melaku-melaku neng Malioboro. Cakep. Kesel. Ya dijawab pakai pantun. Apa pantun? Bapak monggo Bapak. Lah, yuk, Sini. Monggo Bapak. Pak Arya monggo nggih. Monggo. Aduh. Kan nggih, monggo Bang. Sugeng rawuh. Iya. Yang takon-takon gini. Nggih, monggo. Aduh. Jenengan pundi? Kula kemake kula teng mriku mawon. Kawan-kawan ada pantun. Apa cakep? Bakar pisang campuri susu. Cakep. Mas Tejo datang bawa tamu. Yeay. Sampai sing arep bales pantune. Tuku jamu campur kelapa. Cakep. Tamunya siapa? Suwe ora jamune godhong bayam. Arep. Iki tamune sapa kok gawe aku rasa mingkem. Jamu anggo sekoto. Cakep. Iki tamune sapa kok ganteng. Kaurung. Tuku jamu karo meteng lho. Bek lairane lancar. Ada. Repari ani sing apik. Punya pantun tuh yang bagus. Gue gawe ning toilet sih, Bang. Contohnya begini. Yuk. Sego liwet sayure brongkos. Tinimbang mumet ya nonton kopi jos. Iya, ini kita Ora iso ditulungi. Jamu terima kasih. Musiknya peka, musiknya sing peka. Ayo baleni. Yo, siji loro telu. Ya. Terus Sayang. Karo disepal. iya. Aku ono paribasan. Aku ono pepatah mengatakan. Iya. Coba digandeng, Pak, Pak. Gini, Pak. Gitu. Tuku wedhus, taleni karet. Pak Petrus kok tumbas genset. Pada. Wedhus kan nggo kata. Terus Apa terus ajeng permakatan. Ana meneh. apa? Tuku jamu karo meteng. Oke, pemirsa mengucapkan salam jumpa dan salam Indonesia. Kita ketemu di Kopi Jos. Dan pada hari ini kita di Kopi Jos menghadirkan narasumber kita ada Bapak Arya Nugrahadi ST MENG. Beliau Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Arya, selamat datang di Kopi Jos. Sugeng siang sonten matur nuwun. Matur suwun. Dan satu lagi yang ganteng kita sebut juga beliau Bapak Petrus Teja Hapsoro, Direktur PT Yogya Persisi Teknik Katama Industri YPTI. Dan bisa dibilang beliau ini adalah mantan saya. Oh. Jadi sebenarnya saya dari tadi itu digandeng itu rasanya deg gitu. Karena beliau ini mantan saya. Iya, tuku wedhus lali ra nggawa tas. Cakep. Aduh, Pak Petrus kok jejer kulkas. Ngerti Rata? Kan itu mantan saya benar, jangan kayak gitu tau Apa gak? sih? Oh, mantan juragan. Oke. Baik. Nah, kira-kira kita akan ngobrol apa sih pemirsa di sini ya? Ada permak wae lho. Kita akan ngobrol apa? Apa kira-kira kita akan ngobrol tentang permak katok? Dan apakah pasti kita semua akan ngobrol dengan penasaran. tuku jamu rometeng? Ya. Pokoknya memang kalau kumpul di Kopi Jos itu memang Yes. asik dan asik. Monggo Pak Petrus juga Pak Arya bisa pesan dulu ngunjukipun opo. Ajeng napa? Tentunya kalau Oh, minuman spesial. yang spesial di Jahe. sini Nah, jahe. Kopi Jos Jahe. juga oke. Pak, di sini ada yang Nggih, spesial nggih. juga. Napa? Itu namanya jahe gepuk tungkak. Ya, wes. Tukai jenengan. Wah niki. Nah, terus dari tadi pemirsa, Mas dari Petrus. awal pembahasan teman-teman di Kopi Jos ini sambil nongkrong membahas tentang pekerjaan. Yes. Ada kesulitan pekerjaan, Nah. ono sing bingung arep kerja opo, Nah. ada yang punya anak belum bekerja, ada yang sekarang itu kita bersyukur karena pengangguran juga menurun, berkurang. Berarti Yogyakarta berhasil dong, tepuk tangan dong buat Yogyakarta. Aku
aku tetap ora percaya. Ora percaya. Makanya kalau Mbak Yanti nggak percaya, nanti ahlinya akan kita ajak ngobrol terkait hal itu. Ojo non Dinti tetap di mana? Kopi Jos. Warungnya dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyamplek tenang, kopi jos. Warungnya dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyamplek tenang, kopi jos. Kawan-kawan, ini barusan ada WhatsApp yang masuk ke HP admin. Bertanya, Mas, itu syutingnya di mana sih kok bagus banget? Bisa dijawab Mbak Yanti. Kita berada di Balai Merapi. Yang alamatnya di mana Mas Tejo? Di Jalan Ngebul, Dusun Wonorejo, Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Tepuk tangan dong, Mbak Yanti. Kenapa dinamakan Jalan Ngebul? Iya, Karena di sini penuh dengan bentuk-bentuk. Aja ngono to. Nah, pemirsa terkait kehadiran atau rawuhnya Bapak Arya Nugrahadi selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, juga Bapak Petrus Tejapsoro, beliau hadir di sini pengen ngobrol-ngobrol membawa tema yaitu Aku Siap Makarti. Nah, ini apa sih? Terkait tadi yang dibahas oleh kawan-kawan di awal, ono sing anake wis lulus sekolah harap nyambut gawe, ono sing Pak RT membicarakan bahwa penurunan pengangguran, ono sing bingung jarene kok pengangguran oke ki janjane kepiye. Kita akan langsung kepada Kepala Dinas Disnaker Trans. Ya, Bapak Arya. Pak nuwun sewu Pak, bisa dijelaskan monggo Pak. Nggih Mas Tejo, kalau tadi Pak RT itu kan galau. Nggih. Iki pengangguran naik apa turun. ya. Nah, tentu saja yang perlu saya sampaikan Mas Tejo, kalau untuk ukuran kan nggak mungkin dari kami yang ukur. Nah, ada lembaga yang memberikan data-data terkait dengan statistik, data dari BPS per akhir 2022. Salah satu ukuran pengangguran kan tingkat pengangguran terbuka atau sering kita singkat TPT. Nah, TPT itu untuk DIY itu memang mengalami penurunan. Oh, berarti Dan berhasil men konji Pak. Berarti angkatan kerja itu keterserapannya naik. Banyak oke, yang siap. terserap di dunia kerja. Seperti itu, Mas. Nah, terkait Aku Siap Makarti ini apa Pak? Bisa jelaskan dulu sebelum nanti kita ngobrol lebih panjang lagi. Baik, terima kasih Mas Tejo. Jadi kalau Aku Siap Makarti, kata-kata Makarti itu dalam bahasa Jawa bekerja. Betul. Makaryo, Yeah, Makarti. betul. Nah, Aku Siap Makarti itu artinya bahwa aku siap bekerja. Adresnya atau alamatnya adalah kepada Angkatan Kerja. Bahwa sebuah ungkapan untuk memotivasi Angkatan Kerja bahwa mereka mempunyai kesiapan untuk makarti atau bekerja. Tetapi di sisi lain, sebetulnya Aku Siap Makarti itu singkatan. Oh, itu ada singkatannya Itu singkatan, Pak? Kepanjangannya singkatan. apa itu? Aku itu Angkatan Kerja Unggul. Angkatan Kerja Untuk mewujudkan Angkatan Kerja Unggul, siap dilakukan sistem asesmen dan pendampingan. Jadi anak-anak kita yang masih ada di SMK itu, mereka untuk bisa menjadi Angkatan Kerja Unggul, maka harus dilakukan asesmen dan didampingi. Kemudian diteruskan Makarti sendiri, itu singkatannya adalah manajemen antar kerja, jadi mengantar kerja yang terintegrasi. Baik itu terintegrasi untuk peluang penempatan jabatan yang ada di DIY maupun peluang penempatan jabatan di luar DIY bahkan di luar negeri juga. Betul. Sehingga Aku Siap Makarti itu selain merupakan penyemangat untuk
angkatan kerja untuk siap bekerja, tetapi juga ada apa Arti namanya luasnya tadi ya, Pak, ya. ada singkatannya tadi. Nah, tapi Pak, untuk kondisi ketenaga kerjaan di DIY saat ini bagaimana, Pak? Ya, kalau kita bicara apalagi kondisi pandemi selama yang lebih dari 2 tahun ini, tentu saja kita melihat yang patut kita syukuri tentu saja apa namanya pertumbuhan ekonomi sudah mulai kembali menggeliat. Apalagi kalau kita bicara tentang DIY, sektor utama pendukung perekonomian DIY salah satunya terkait banyak dengan masalah pandemi, dan itu sudah mulai tumbuh dan menggeliat. Tentu saja kalau secara umum bangkit lagi, secara Pak. umum bangkit. Akan tetapi ada satu hal juga bahwa pandemi ini juga mempercepat kondisi dinamika ketenaga kerjaan. Adanya perubahan-perubahan dalam hal ketenaga kerjaan. Salah satu contohnya ketika kita dulu pengen rapat kan kita harus langsung bertemu langsung. Nah, dengan adanya pandemi ini kan lalu cepat sekarang itu. Dulu kita 2 tahun yang lalu mungkin agak kurang familiar dengan Zoom. Sekarang sedikit-sedikit Zoom. Nah, pandemi ini kan lalu akhirnya mempercepat proses itu. Tentu saja hal itu juga banyak berdampak terhadap adanya peluang-peluang kesempatan kerja yang baru. Demikian juga akan banyak yang lalu akhirnya peluang-peluang kerja yang akhirnya ditinggalkan. Oke. Nah, terhadap hal ini selain tadi ada apa namanya satu hal yang cukup melegakan, tetapi juga kita tetap harus mewaspadai terkait dengan hal-hal yang penyiapan angkatan kerja untuk peluang maupun prospek untuk jabatan-jabatan yang kaitannya dengan akan banyak muncul hal-hal yang baru, pekerjaan-pekerjaan yang baru. Seperti Nah, itu. tadi di depan itu Pak Arya juga ngendiko angkatan yang siap kerja. Lah itu seperti apa, Pak, yang dimaksud oleh Bapak angkatan siap kerja menika? Jadi kalau kita bicara terkait dengan sumber daya manusia siap kerja, ada 3 hal utama yang selalu kita dalam hal ini angkatan kerja itu harus mempunyai bekal 3. Yang pertama knowledge. Knowledge itu adalah pengetahuan yang seringkali ukurannya adalah capaian akademik. Oh, nggih. Bijine apik. Nah, itu knowledge. Yang kedua skill. Nah, skill ini adalah keterampilan. Keterampilan yang nantinya seringkali ukuran-ukurannya adalah sertifikat. Oh, nggih. Semisal menekuni di bidang otomotif, berarti ada sertifikat untuk semisal kendaraan ringan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini yang terpenting juga. Ada yang kaitannya dengan karakter. Kepribadian. Attitude. Ya. Yang kaitannya dengan bagaimana untuk memasuki angkatan kerja ini itu juga karakternya harus siap kerja. Bagaimana juga bisa bekerja dalam tim dan lain sebagainya. Nah, ini memang harus kita persiapkan sehingga tadi tidak bisa lalu kita biarkan. Oke. Harus di asesmen dan didampingi. Berarti 3 yang disebutkan tadi harus ada pada sosok itu untuk, ya, Pak ya. Untuk mewujudkan angkatan kerja unggul. Berarti putrane Mbak Dewa perlu dielinge Pak RT yo to Bu Yanti. Kan iki anake san pinter. Nilainya bagus-bagus. Terus apa istilahnya? Hasil kerjanya, sertifikat kerjanya yo apik. Cuman kan anakmu kan emosian, sapa-sapa diantemi kok kepiye coba? Tapi naruh Pak Arya iki. Wong Pak RT diantemi antu ompong kabeh iki coba kepiye nek ngene iki? Sing ra naruh Pak Arya iku mau. Mune attitude mar metatke iku dhek-dheke. Attitude endang lho. Mas Tejo, Iya. regane yo nek anak saya itu butuh pendampingan kayak Pak Arya ini. Single parents Pak Arya, single parents. Gender. Pak RT lebih indah loh untuk mendampinginya. Karena punya Gitu. attitude endang Kan karakternya sudah nampak, Iya. mungkin di skala lingkungan. Nanti Pak RT juga punya kewajiban Oh, juga siap. Betul, membina betul. angkatan-angkatan kerja yang ada di lingkungannya. Pak, terus kula pripun? Kula niku paling sengit ngrasake wong ket wingi napa-napa nggene kula ilang ya niku mergane mungkin karena banyaknya pengangguran yang terus akhirnya
nyun sewu mengarah ke hal yang kurang baik. Lah terus yang carane terus lemetani kahanan kaya ngoten niku nek kados kula terus kaya piye wong ora dong cubluk kaya Nah, ngene iki, itu Bu Yanti, kalau ada hal seperti itu kita tanyakan ke Pak Petrus. Nah, karena pasti Pak Petrus perso tahu tren lapangan pekerjaan dan angkatan kerja di DIY saat ini bagaimana Pak Petrus gitu. Ngoten. Nggih. Nggih, matur nuwun Mas Tejo. Nggih. Jadi saya mewakili dunia kerja, dunia industri ya. Nggih. Kebetulan kalau bidang saya ini bidang industri. Bidang industri dan spesifikasinya manufaktur. Manufaktur itu adalah memproses sesuatu menjadi barang baru, artinya menciptakan nilai tambah. Oke. Tadi yang disampaikan Pak Arya itu betul. Saat ini saya ada sekitar hampir 600 karyawan di tempat kami. Dan hampir 95% itu lulusan SMK. Jadi memang yang disampaikan tadi adalah betul, kalau anak-anak sekarang itu pengetahuannya luas karena bisa baca YouTube. Ya. Betul, nggih. Baca buku semua ada literasi ya. Keterampilan sekarang banyak kursus-kursus. Tetapi manner atau attitude tadi itu yang memang betul harus dikenalkan dan disiapkan. Apalagi kalau zaman sekarang ya, anak-anak itu beda dengan zaman saya dengan Pak Arya. Kita harus bertemu fisik dulu kalau kita mau ngobrol. Sehingga kita tahu teman saya itu suka atau enggak dengan saya kalau saya ngobrol. Kalau sekarang kan pakai WA nggak tahu emosinya. Betul, Nah, itulah yang sekarang menghambat anak-anak ini saat mereka masuk kerja, masuk di lingkungan organisasi, itu untuk memposisikan dirinya bisa diterima di lingkungan atau tidak itu sekarang berkurang. Jadi sekarang yang kami lakukan dengan Disnaker dan Disdikpora, kami melakukan namanya link and match. Link and match termasuk salah satunya tadi adalah Aku Siap Makardi tadi. Kami menerima program pemagangan, internship. Internship itu atau istilahnya prakrin, praktek kerja industri. Dan praktek kerja industri sekarang ini cukup cukup serius ya dibanding yang dulu-dulu. Itu anak-anak itu bisa belajar 6 bulan sampai 1 tahun. Supaya anak-anak itu belajar mengenal budaya industri atau budaya kerja secara langsung. Karena kalau di sekolah tentunya atmosfer atau dunia kerja nggak bisa dirasakan. Ya di situ ketemu teman-temannya, tapi begitu di dunia kerja kan ketemu di situ ada pimpinannya, ada aturan-aturannya, kedisiplinan itu berbeda. Sehingga kami saat ini sudah melakukan kerjasama hampir dengan 62 SMK seluruh Indonesia di tempat kami. Terus setiap tahun kami ada sekitar 200 siswa makan di tempat kami. Pak Nuwun Sewu, kita potong sedikit. Itu yang istilahnya yang mendapatkan kesempatan untuk kayak kursus di tempat Bapak itu khusus anak-anak SMK saja atau mungkin SMU atau mungkin yang lainnya, Pak? Saat ini nanti dibahaskan nanti aja. Saya juga penasaran soalnya, Mas. Oh iya toh. Nah, saya kan bukan SMA, bukan SMK. Penasaran juga pengen ikut aja jawab nggih, Pak J. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, Mas. Biar lebih jelas gitu, Mas. Oke, baik. Nah, ini pemirsa, kita penasaran toh karena beliau tuh koyone lho Mas agak kepengen nih malu kursus. Padahal dia tuh bukan SMK, gitu. Akan dijawab oleh Pak Petrus setelah yang satu ini. Di mana, Bu? Di Kopi Jos. Warungnya dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyaplak tenang, Kopi Jos, Kopi Jos. Warungnya dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyaplak tenang, Kopi Jos, Kopi Jos. Aduh, ke Jakarta sangu sayur brongkos. Cakep. Masih bersama di Kopi Jos.
Aduh, silakan mau tanya apa tadi? Pembahasan soal tadi, ya kan? Tadi soal boleh nggak sih? Yang boleh magang di situ. SMA, SMK. Pak, saya kan dulu SMA pun yo kelas loro ya Pak, yo. Makanya nggak kayak gini loh Pak. Nah, bisa nggak sih ikut magang SMA loh Pak? Kalau SMA kan jelas ada tugas magangnya ya. Iya, betul. Itu kan SMA pripun. Oke, jadi pertanyaan yang sulit dijawab, tapi bisa saya jawab. Asik. Butuh jawaban ini Pak. Butuh jawaban. Pak Tejo, aku di belakangmu. Kok Pak Tejo? Kan Pak Petrus saja namanya. Kan Pak Petrus Tejo. Aku di sini nggak bisa lihat kegantengannya Pak Tejo sama Pak Arya. Oh gitu Akhirnya ya. Pak Petrus saja dengan Pak Tejo. Yo, dimulai yo. Loh. Pak, saya kalau gini kan kelihatan. Kepada Balai Merapi yang punya tempat ini, mohon maaf apabila nanti rumput habis berarti tidak ya. Pindah. Pada malah ini waduh kegedean. Apa ya? Aku jangan salah. Apa ngerti sing dodok kok kai receh. Iki kok aku ngadeg, Bol. Langsung dadi kalau jono dhuwure. Saya kalau jono mau kuwi to. Nah, ini kan aku saiki wis bisa umat. Jadi memang masalah kerja tadi juga harus dikembalikan lagi kepada minat bakat ya. Jadi supaya anak itu bisa punya prestasi. Prestasi itu kan salah satu pendorong anak itu bisa meningkat kompetensinya, dia menyukai pekerjaan dan akhirnya dia bisa mempunyai kehidupan yang layak. Itu minat dan bakat ya. Ujung-ujungnya ke passion. Jadi kalau tadi Mas itu Angga itu dari SMA sebenarnya minat bakatnya ada di mana? Mungkin besok sekolah SMA ini salah iso. Kayak enje, Pak. Nah, jadi gini Mas, kalau di tempat kami memang saat ini program yang reguler itu dengan sekolah vokasi. Namun sejak 2017 kami kerjasama dengan Disnakerta tempatnya Pak Arya. Itu ada namanya Forum Komunikasi Pemagangan Yogyakarta. Forum Komunikasi Pemagangan Yogyakarta. Pemadaman apa itu? Pemagangan. Nek pemadaman ki Damkar, Pak. Kalau pemadaman itu permak katok tadi. Oh gitu aja Pak. Jadi Forum Pemagangan Forum Asan gue iki lho. nek pemadangan iki pemadangan iki. Ini padang ya, Pak. Aku seneng kalau ada narasumber yang error seperti kita ya. Pak, fokus Pak Petrus aja Pak. Wis fokus. Jadi forum ini memang diberikan kesempatan pada adik-adik lulusan SMA maupun SMK. Oh, SMA bisa, Pak. SMA maupun SMK yang mau merescaling kemampuannya dia itu banyak dunia usaha ya Pak, dari hospitality hotel, ada kuliner, ada industri seperti saya, ada industri semua sektor yang ada di Jogja itu melakukan melakukan kerjasama dengan Naker untuk melatih calon-calon karyawan tadi, lulusan tapi sudah lulus ya ini ya, untuk berlatih di tempat kerja tadi. Dan itu akan dijadikan persiapan sebelum mereka direkrut 5 bulan. Pak Nuwun Sewu, kita lanjutkan Pak Petrus. Sebetulnya saat ini itu angkatan kerja yang seperti apa toh Pak yang dibutuhkan oleh industri ya? Ben-ben ngerti Pak bocah-bocah di luar sana. Kalau tenaga kerja yang kami harapkan ya, kebetulan perusahaan kami sudah hampir 23 tahun. Dan saya sendiri di dunia industri itu sudah hampir 30 tahun ya. Saya juga pernah mengalami jadi karyawan, jadi operator, macam-macam sudah saya jalankan. Sebenarnya yang dibutuhkan sekarang adalah anak itu punya kreativitas dan bisa melihat sesuatu menjadi challenge-nya dia. Itu ya, peluang. Anak-anak sekarang itu lebih cenderung pasif ya. Terus di challenge atau tantangan tuh orang ngene wae penak. Karena di Jogja ini memang nyaman ya. Itu beda dengan waktu saya kerja di Jakarta. Orang itu kalau di challenge, wah semangat Mas. Karena di sana tantangannya berat. Kalau di Jogja itu sudah berarti nyaman Mas. Itu yang jadi tantangan. Napa jenenge di zona nyaman itu tadi. Betul, karena di Jogja itu sebenarnya serba enak lah menurut saya. Kenapa saya pulang lagi ke Jogja? Karena paling nyaman di Jogja. Jadi tadi kembali lagi supaya Niki turjane lho Mas. Turjane nek kaya Mas Aga ini tadi, ini kan wis ngedep angkringan. Betul.
Iya. Terus ngedop angkringan, sing Ngedop lenggah yang nang terus sing iku. lenggah nang kene yo Pak RT. Nggih. Lah yo mending diteruske usahane. Betul, nggih. Dimen ngrembaka, angkringane di online ke. Nah, kan ngono. Sak angkringe iki di online. Kan aku bingung lagi order, Pak. Pesan oseng gembus lah. Order via aplikasi piye yuk siap yuk. Yo. Lah wong kowe iki memang nek kowe iki entuk nganune entuk unduhane mergo dadi bos pelit. Ya, gue kan yang penting kan Manajemen. pangkal kaya. Nah, itu yang mau saya pertanyakan. Kalau dari sisi manajemen, Pak, apa Pak meneh? Petrus manajemen. atau Pak Arya, Nggih. dari segi manajemen mungkin banyak hal yang sudah kita terima tadi, kayak Bapak tadi ngendikan Pak Petrus banyak sekali, atau Pak Arya sudah bilang banyak sekali tempat atau wadah di mana untuk kita mendapatkan ilmu-ilmu dan Ya, lain-lain. betul, Tapi kan beberapa orang itu punya punya idealisme dalam segi manajemen sendiri, atau apapun itu dalam sendiri ya Pak ya. Terus akhirnya orang gelem nompo karyawan, terus akhirnya nek nompo karyawan karo karyawannya tegel. Apakah itu juga termasuk dalam apa ya istilahnya nek nggo kaya awak dhewe pegawai ben tetep ora dadi pengangguran, apa itu juga sebagai hak ketenaga kerjaan Pak atau apa dan sebagainya? Monggo silakan. Jadi gini, Bisa kalau dijelaskan. saya dari industri ya, karyawan itu kami pandang sebagai aset. Oke. Aset. Jadi pilar dari suatu dunia kerja ya, itu SDM itu menjadi salah satu pilarnya, Mas. Kita bisa beli teknologi dari mana, tapi kalau nggak ada yang menjalankan juga cuma. Sama aja bohong. Nah, jadi ada filosofi adalah Betul. respect to the people, adalah bagaimana menghargai karyawan atau orang yang bekerja di situ. Tapi kalau kita jahat sama karyawan, kita pun akan dijahati karena efek aksi reaksi seperti itu ya. Bayangin Anda punya karyawan 1000, kalau karyawannya itu Anda jahatin, Anda dijati wong 1000. Mumet sampean. iya. Nah, nek dibaikin wong 1000, sampean Ya. anak bojone ndongake sampean selamat, tambah lemu. Nah, Tetap ilmu Jawa ini dinggo ya Pak. Oh iya. tapi perlu nggak owner itu untuk dikasih edukasi? Oh ya, itu salah satu kewajiban orang mengedukasi diri sendiri. Bukan orang lain yang Karena bukan perusahaan yang- besar itu pasti ownernya orang baik. Orang Gitu. Oke. Nah, terus kembali lagi ke Bapak Arya Iya, itu selaku Mas Kepala Ijo. Dinas. Nuwun Iya. sewu Bapak, menurut pengamatan panjenengan Pak untuk di wilayah Yogyakarta sendiri itu perbandingan antara lapangan pekerjaan sama kelulusan siswa saat ini itu bagaimana Pak Arya? Memang ngaten Mas Tejo, kalau daerah istimewa Yogyakarta itu kan supplier tenaga kerja atau penghasil tenaga kerja. Kualitas dong tentunya. Jumlah SMK kita saja itu 218 SMK. 218. Yang tiap tahunnya itu menghasilkan lulusan 27.000 lulusan. Hanya SMK loh. SMK loh. Nah, sehingga ketika tadi pertanyaannya apakah lulusan sebanyak itu keterserapannya hanya di DIY saja, tentu jawabannya mboten, Mas. Sehingga ada yang tadi ketika kita kembali ke Aku Siap Makarti, dibutuhkan strategi untuk manajemen antar kerja yang terintegrasi. Maksudnya terintegrasi. Sekarang kan juga ada yang di kementerian mengembangkan Sisnaker. Kita mengembangkan Aku Siap Makarti. Nah, bagaimana dia bisa terhubung sehingga setelah atau mungkin tidak hanya kita menunggu kalau ruang bahasnya adalah anak SMK, tidak perlu kita menunggu sampai mendekati lulus, tetapi mulai dari kelas 10 itu sudah ada asesmen minat bakat dan potensinya, termasuk nantinya mengajak dari dunia usaha itu untuk masuk ke SMK sembari mengenalkan budaya kerja mulai sejak dia berada di SMK, sekaligus adik-adik anak-anak kita sudah bisa melihat potensinya di mana, semisal bekerja di kawasan industri Tangerang, atau bekerja di Batam, atau bekerja yang ada di daerah-daerah lain Kalimantan dan lain sebagainya. Seperti itu posisi DIY karena memang penghasil Penghasil Pak ya. angkatan kerja. 27.000 tadi ya? Ya, Tapi per kok tahun. saya tahu dionek gini, yuk anakmu ki kerja ning ndi? Bos sekolah ning ndi? Ning SMK. Alah kok nang SMK apa ya sesuk iso nyambut gawe kuwi. Ngoten iki. Wah, Halo. itu SMK tuh keluar malah pas duwe bekal anu Betul. bekal. Gimana cara menghilangkan judgement-nya orang? Wah, dia judgement. Image-nya. itu cara menghilangkannya cukup di-delete aja selesai. Oh, iya toh? Ora dipermake.
Nah itu gimana itu Pak? Halo. Jadi kalau desainnya itu memang sekolah menengah kejuruan itu adalah nantinya setelah sekolah itu ya menghasilkan untuk dia bisa bekerja, desainnya seperti itu. Nah, ya memang tentu saja itu adalah masalah cara pandang. Ya, itu loh, sehingga Pak. tadi saya sampaikan bahwa mengatasi ataupun kita dalam rangka mempersiapkan angkatan kerja ini tidak bisa hanya dunia pendidikan saja. Tidak bisa hanya di Kemnaker saja, tetapi menggandeng dunia usaha. Betul. Sekaligus juga sebetulnya yang ada di lingkungan ini ya tanggung jawab Pak RT. Siap, siap. Piye Dimulai dari skup kecil dulu ya, Pak dulu, Ji. keluarga juga. bahkan saya Seperti mematahkan itu. gini loh Pak Arya. Tadi dikatakan sekolah SMK yang bergawe apa? Aku ngono kerep lho Pak. Padahal SMK itu sekolah yang cukup manis. Kok sekolah yang Loh, manis? sekolah menengah kejuruan, Kejuruh. kejuruan kan manis. Juruh lenggawe diabetes. Tapi kan berarti kan manis, jadi manis ke depannya. Ngono loh. Menurut Aristoteles. Pak RT nuwun sewu, pun tau diseruduk sapi. Dereng. Karyanti. Oh salah, udu sapi. Mengke kula kandhangke mawon. Udu sapi. Oke, jadi kawan-kawan berarti kita sekarang paham. Jadi dengan adanya terobosan Siap Makarti ini Disnakertan tuh istilahnya mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan yang ada ya Pak ya. Betul, dan mempersiapkan angkatan kerja yang dibutuhkan oleh industri dan dunia kerja ke depan. Betul. Nah kalau di sisi Pak Petrus sendiri, terobosan yang dilakukan Disnakertan DIY ini menurut Anda bagaimana Pak Menika Pak? Ya, itu salah satu solusi karena memang saat saya mulai usaha ini mencari orang yang kompeten itu susah. Makanya sejak 2015 saya pun punya training center. Training center untuk menyiapkan SDM yang sesuai kebutuhan kami. Itu yang sekarang saya kerjasamakan dengan Pak Arya. Bahwa mencari anak yang punya minat bakat itu susah. Karena kadang-kala orang tua ya orang mudeng. Betul. Ya, Nah, ini mungkin Pak RT Nggih, Pak. bisa dibuat semacam kelompok ibu-ibu nek arisan. Gawe grup WA. Nggih Pak Arya. Nah, jadi Pak RT iki ragu narik iuran, gitu. Karo ramuni tombok kuwi mau. Pak RT iki ya Loh, kudu makanya saya tuh udah menjawabkan teman-teman yang lulusan SMK, takon melu akap. Apa kuwi Kak? Angkatan kerja antar provinsi. Dadi mek orane nggone dhewe nyebar di mana-mana. Ning kan kualitas Nah, radio. saya tanya Pak RT. Nggih, nggih. Warga sampean sing cah usia produktif piro? Ngerti ora? Sekarang ada Nganggur piro? Sing nganggur. 16, Pak. Oh, 16 kurang siji. Nggih, oh 17. Ini Pak Petrus, Pak Petrus tanya, wargane Pak RT yang masih produktif piro, yang sudah menopos piro? Ya ora usah nganggo kuwi. Kuwi ndak budhe setram Ini soalnya arahnya ke sana, jawabannya aku tahu. Kowe ndisi, Pas ora iya. tengah tuh, ora tengah tunggu dipikir bariklan kok gitu jawab. Ya, Ya. bisa jangan kemana-mana, kita iklan dulu, nanti kita gabungkan Pak Petrus dan Pak Aryanya. Di mana kawan-kawan? Kopi Jos. Dibuka ditata sendok cangkire apa tas kebul nyablak mentah kopi jos warungnya dibuka ditata sendok cangkire apa tas kebul nyablak mentah kopi jos Pak Eto, sayur brongkos enak tenan. Cakep. Jos gayeng tenan. Oke, teman-teman kita lanjut lagi ya. Yuk. Ini nuwun sewu ada yang tanya lewat WA Pak, saya tulis di sini. Karena kita tadi sudah membahas tentang Aku Siap Makarti, ada pemirsa yang tanya, apakah sudah terimplementasi Pak? Begitu. Nggih, matur nuwun Mas Tejo. Untuk program Aku Siap Makarti ini untuk jangka pendeknya sudah ada, kita coba implementasikan di 5 SMK. SMK. Itu meliputi 5 kabupaten apa? 4 kabupaten, 1 kota apa gimana? SMK 1 Depok, Sleman, SMK 2 Depok,
Sleman, Oke. SMK Negeri 3 Yogyakarta, SMK Negeri 6 Ya, Yogyakarta, dan SMK 1 Sewon. Oke. Ada satu yang ketinggalan, Pak. Saya paket C. Paket saya aku kepanjangannya. Apa saya? Nek kayak iki SMK ngerti ra? Apa? Sampun mermak ngathok. SMK. Aduh. Oke, nah itu sudah dijawab tuh. Sudah terimplementasi Langsung ya. loh yang Sama jawab itu Arya. Bapak Kepala Dinas Kertran DIY loh, Prayo. Ampun tenang pemirsa pertanyaannya. Nah, Iya. kita ke Pak Petrus nih, Pak, sedikit waktu, Pak. Bagaimana dunia industri merespon program Aku Siap Makarti ini? Oh. Ya, memang itu salah satu jawaban buat kebutuhan dunia industri. Jadi dunia industri itu atau dunia usaha itu tantangannya adalah bagaimana bisa kompetitif. Ya. Jadi biasanya dunia usaha itu kan satu, bagaimana dia harus bisa survive, bisa sustain, ya, berkembang dan sustain. Lah sustain itu biasanya harus punya satu perbedaan atau competitiveness. Misalnya warung ini bedanya apa karo liyane. Nah, competitiveness itu bisa dicapai kalau SDM-SDM-nya itu pun juga punya kompetensi. Jadi kompetensi itu akhirnya menjadi kompetitif. Nah, itulah yang dibutuhkan dunia usaha. Jadi kalau SDM-nya kompeten, ya usahanya pasti kompetitif dan akhirnya bisa berkelanjutan. Dan jangan lupa, Mas, jadi ini dalam kacamata pengusaha ya, bahwa perusahaan itu kalau satu tadi sekolah dan perusahaan. Sekolah itu adalah menyiapkan mereka siap kerja. Betul ya? Betul. Tapi perusahaan dunia usaha dunia industri adalah menyiapkan masa depan. Jadi tolong dipahami bahwa perusahaan itu milik kita bersama. Pemilik perusahaan juga oke, tetapi karyawan di situ juga harus berkontribusi. Betul. Jangan numpang urip. Betul. Ya, Biasanya ada sinergi ya, Pak, Ya, ya. karena kalau Anda mau punya masa depan ya perusahaan itu harus punya prospek ke depan. Betul Caranya sekali. gimana? Kita komposisi dengan kompetensi kita. Inilah yang disiapkan dari Dinas Tenaga Kerja. Nah ini Pak, di closing statement ini apabila ada pertanyaan harapan untuk Dinas Kertran DIY dan Angkatan Kerja Muda DIY ini bagaimana menurut Pak Petrus harapannya? Ya, yang jelas saya dengan Pak Arya itu cukup koyo laler karo gudik, Mas. Paket Ya Allah. banget. Ya Allah. Liane lho, Pak. Liane lho, Pak. Lah sing didi Pak Arya iki goleki aku yo bingung iki. Kayak rambut harus sindak, ngono mungkin ya rada mendingan. Irung kali, Bang, ngono lah ya mending. irung kali isine ngoten kok. Jadi itulah yang dinamakan triple helix ya. Triple helix itu ada dunia akademi, itu sekolah, ada dunia bisnis atau industri sama government. Nah, disinilah sinergi yang kita jalankan supaya satu dari sisi akademis apa yang harus disiapkan, pemerintah itu memberikan regulasi dan dunia industri itu yang nanti akan membuka lapangan pekerjaan. Jadi inilah yang sekarang cukup banyak kami lakukan dengan Disnakertras maupun Disdikpora ya. Yeah, Disdikpora itu otoritas di sekolahan, Disnaker itu mengurusin nanti setelah lulus. Nah, dunia kerja ini yang membuka lapangan kerja dan masa depan. Tiga-tiganya terkait ya, Pak, ya. Jadi ini hubungan yang harmonis kayak Betul, waler betul. karo duit. Iya, iya, iya. Ayo dompet taruh duit asik gitu loh. Kalau dari Pak Arya sendiri ini Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, harapan untuk Angkatan Kerja Muda di DIY dengan adanya Aku Siap Makarti ini kados pundi Pak, monggo disampaikan ke kamera sana Pak. Oke, terima kasih. Terlebih dahulu saya sampaikan terima kasih teman-teman diberi kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol santai menyampaikan program-program terkait khususnya Aku Siap Makarti ini. Nah, dalam hal ini tentu saja harapannya bahwa tantangan masa depan Indonesia khususnya daerah istimewa Yogyakarta tentu saja perlu kita usung atau kita guyup bersama-sama, baik dunia usaha, baik dunia pendidikan, baik kami yang ada di Disnaker, tentu saja ini adalah upaya sinergi kita bersama. Dan tentu saja hal ini akan bisa terwujud ketika semangat kebersamaan itu bisa kita wujudkan bersama-sama. Dan tentu saja saya ingin tadi juga menyampaikan bahwa
Aku Siap Makarti tidak hanya nantinya mempersiapkan untuk bekerja, tetapi seperti halnya Koyo Mas Aga ini termasuk kita menyiapkan hal-hal yang sifatnya wirausaha. Wirausaha, betul. Menciptakan lapangan sendiri. Betul, ketika seperti Mas Aga ini ngedep angkringane iso berkembang, malah jadi menyerap tenaga kerja. Sini yang paling laris niku baceme gembus Bu Yanti niku Oke, apa? niku sudah jadi tren. Termasuk kalau di kami itu ada namanya tenaga kerja mandiri. Mandi Yang sendiri, Pak. diharapkan nggih, iso malah iso ngembangke dunia kerja dan bisa menyerap Tenaga kerja. Iki sing ngembang sak sing gawe. Berkembang badannya. Oke, jadi itu harapannya nggih Pak nggih. Harapannya seperti Oke. itu. Nah, ini kita mengucapkan terima kasih matur nuwun rawuhnya Bapak Arya Nugraha Hadi, STMENG, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Juga Bapak Petrus Teja Hapsoro, Direktur PT Yogya Persisi Teknik Katama Industri YPTI, yang sudah hadir ngobrol langsung sambil wedangan di Kopi Jos. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini memberikan motivasi, juga informasi yang positif buat pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Dan ilmu. Betul, dan satu kata, ayo bersama-sama kita support, kita dukung dengan adanya Aku Siap Makarti, biar Indonesia masyarakatnya sejahtera. Yes. Terima kasih untuk Balai Merapi. Iya, terima kasih atas tempatnya pada hari ini dan semua tim produksi ya Bu Yanti ya. Betul sekali, dan semua tim yang bertugas hari ini mana suaranya teman? Ya. Dan sekali lagi kita mengucapkan terima kasih Pak Arya, Pak Petrus, karena support panjenengan berdua juga acara Kopi Jos ini kemarin di tahun 2022 mendapatkan anugerah award, yaitu menjadi acara terfavorit di daerah Yogyakarta. Keren. Dan luar biasanya sekali hari ini kembali lagi hadir untuk Anda semuanya dengan segala informasi yang sudah bisa disampaikan dari para narasumber yang hadir. Iya, sehat-sehat ya Bapak nggih. Lanjut dengan berbeda digandoli warga Indonesia untuk bisa kerja dengan support dan semangat yang ada. Mas Tejo aku saiki ayem. Yes. Dadi ne sesuk ben Pak RT ku tugase Ya. ben mengurangi pengangguran ora mung siji. Iya. Heeh, ning nek iso kabeh warga kene iki Iya. piye carane Betul. dadi pegawai. Syukur-syukur iso menciptakan lapangan sendiri seperti yang diaturkan Pak Yes, Arya. betul. Pangampun kapok rawuh mriki malah ya Pak ya. Kapan-kapan ya Pak ya. Terima kasih. Aku pesen dikit ya. Apa? Buat RT-RT di Zimbabwe, Afrika, semuanya. Kadon. Di masa aku lesok Oke. Pak D. Bukanlah buat Pak RT nuwun sewu, pun tau diseruduk sapi. Eren. Yanti seruduk Yanti. Baik, ayo kita pamitan ya. Tentunya juga terima kasih saya di sini Yanti Lemudan. Saya Kaplas nama pamit. Gimana Tejo? Alfi Pak Bu. Dewi Olala pamit. Dan para narasumber kita yang luar biasa, lambaikan Iya. tangan Bapak. Selamat apa gitu? Sampai jumpa dan salam Indonesia. Kita nyanyi bareng semuanya. Hei, goyang. Oke, siap. Siap goyang. Aku sayang padamu. Aku cinta padamu. Asoy. Semua aku lakukan demi kebahagiaanmu. Aku pelukan, walau ku akan mengharap. Panas hujan begini, makan sehalia. Oi, aku rela. Hanya untuk mengais rezeki. Lagi doakan saya, aku pergi, semoga pulang dompetku terisi.
ditata sendok cangkire panas kebul-kebul